Ternyata walaupun udara dingin, kalau kita berjalan-jalan lumayan juga ya. Saya keringetan juga dan tidak terasa. Saya sudah mengelilingi hampir beberapa kilometer di desa ini dan sekarang saya sudah sampai rumah kembali. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Awal tahun 2023 ini tentu saja di negara Swiss masih memasuki musim dingin atau winter. Namun teman-teman, seperti yang kalian lihat, tidak ada salju situasinya saat ini. Walaupun sebelum hari Natal tahun kemarin ya, dan yang berarti beberapa minggu kemarin itu suasana di sini putih semua. Nah, seperti yang kalian lihat hari ini rumput-rumput hijau. Namun teman-teman, inilah uniknya atau interestingnya ya, menariknya negara Swiss yang mempunyai 4 musim, di mana setiap musimnya itu suasananya akan terlihat berbeda. Dan hari ini saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana suasana desa di mana tempat saya tinggal di bulan Januari tahun 2023 ini. Ini adalah burung bangau yang bersarang di atas genting dari rumah tetangga. Ya, biasanya kalau musim dingin ini semua pergi ke daerah selatan. Namun kebetulan kalau di desa di tempat saya tinggal, walaupun winter atau musim dingin ini masih banyak burung-burung bangau yang stay, yang diam di desa ini. Karena kita masyarakatnya sengaja memberikan tempat yang hangat ya untuk burung bangau. Jadi mereka bisa bersarang di atas genting ya, membuat sarangnya, dan juga kita memberi makan seperti itu. Nah, beginilah suasana pedesaan di mana saya tinggal untuk saat ini ya. Pohon-pohon sudah kering, maksudnya itu karena dingin ya, daun-daunnya rontok. Namun nanti kalau datang musim semi, pohon-pohon ini pun akan tumbuh daunnya lagi. Sementara banyak sekali pohon lainnya yang tetap hijau seperti pohon cemara, dan ada juga yang dibilang evergreen ya. Nah, di sini saya melihat juga ada pohon palem, namun dibungkus, bawahnya itu dibungkus pakai karung ya, jadi biar nggak kedinginan. Karena kalau pohon palem itu harus cuaca hangat. Dan saya akan masih terus berjalan-jalan di sekitar rumah ya, di desa di Zurich Oberland ini. Di sebelah sana di depan kita melihat pegunungan. Nah, sekarang saya sudah berjalan ke sedikit jalan rayanya. Dan saya akan putarkan kamera untuk melihat pemandangan. Ya, di depan sana seperti teman-teman lihat ya, pegunungannya itu ada saljunya karena itu datarannya tentu lebih tinggi dari desa di mana saya tinggal. Jadi kalau di atas gunung saljunya itu banyak ya teman-teman. Hanya saja di dataran rendah saljunya sudah mencair. Namun ada kemungkinan turun salju kembali dan suasananya pun akan berubah lagi menjadi putih. Tentu untuk teman-teman yang tertarik dengan situasi dan suasana negara Swiss khususnya di desa, maka tinggal ikuti saja ya. Perbedaannya tentu saya akan juga mengupload video-video selanjutnya di mana kalau turun saljunya lagi. Nah teman-teman, dari sini kita melihat kalau di desa ini walaupun jaraknya agak jauh dikelilingi oleh pegunungan.
Nah itu ya, tadi kameranya sempat saya dekatkan, di atasnya ada salju, namun yang ini lebih rendah, saya tidak melihat salju di perbukitan di depan sana. Nah, antara rumah satu ke rumah lainnya ada yang berdekatan, ada juga yang space ya. Jadi kebanyakan kalau tinggal di desa seperti ini kita mempunyai lahan. Jadi rumahnya tidak terlalu berdempetan seperti di kota-kota besar. Walaupun dari sini itu jaraknya dekat ya ke pusat kota Zurich yang merupakan kota paling besar di negara Swiss. Untuk saya pribadi, saya sangat gembira ya, dan senang sekali bisa tinggal di desa seperti ini. Selain nyaman, tentram, aman juga, jadi tidak rame ya. Sebelumnya saya tinggal di kota Zurich dan saat ini saya tinggal di Zurich Oberland yang jaraknya itu tidak begitu jauh dari kota Zurich. Hanya kurang lebih sekitar 30 menit saja dengan memakai kereta atau memakai kendaraan pribadi. Namun desanya sudah kelihatan lain sekali ya suasananya. Di sini kita nyaman ya, walaupun kalau untuk mau pergi shopping yang seperti pakaian-pakaian atau sepatu-sepatu kayak begitu ya, di sini tuh nggak ada karena desa kecil. Jadi saya harus pergi ke kota. Nah, kalau untuk bahan makanan kayak begitu di sini pun ada ya toko-toko kecil. Walaupun penduduknya cukup banyak di desa ini, namun seperti yang kalian lihat ya, suasananya itu selalu sepi karena kebanyakan masyarakat di sini melakukan pekerjaannya di dalam rumah, atau bagi yang masih muda yang masih bekerja, mereka semua melaksanakan kegiatannya dengan pergi ke tempat pekerjaan. Dan untuk anak-anak sekolah juga biasanya kalau musim dingin mereka bermainnya di dalam ruangan ya, di dalam kelas ataupun di dalam ruangan. Namun kalau udaranya baik, mereka biasanya juga bermain di luar halaman dari sekolahnya. Jangankan udara dingin seperti hari ini, kalaupun sedang musim panas, kebanyakan masyarakat di sini mereka sudah mempunyai acara ya. Jadi selain mengerjakan kegiatannya di dalam rumah, mereka tuh sudah memprogram untuk pergi ke suatu tempat ya, ke daerah lain, atau hanya bersenang-senang berenang di danau atau juga di sungai-sungai. Tentu saja kehidupan di negara Swiss ini sangatlah berbeda dengan kehidupan di negara Indonesia, di mana kita biasanya ya, kalau di Indonesia bisa mengetuk pintu tetangga ya tanpa ada masalah. Namun di negara ini karena privasinya dijaga dengan sangat kuat ya, jadi kita tidak biasa kalau langsung mengetuk pintu tetangga. Namun sebetulnya hubungan antara kita dengan tetangga lainnya itu baik ya, hanya seperlunya aja kayak begitu. Kalau kita betul-betul penting ya, kita mengetuk rumah tetangga, mereka pun tentu akan membukanya. Namun kalau tidak ada sesuatu yang penting lantas kita mengetuk pintu rumahnya hanya ingin ngobrol kayak begitu, rasanya di sini berat sekali ya, karena mereka pun tidak pernah melakukan hal itu kepada kita. Jadi otomatis ya, karena memang budayanya cara hidup di sini demikian, kita pun jadi mengikuti ya. Jadi saya pun mengikuti, tidak berani mengetuk pintu tetangga seenaknya. Walaupun sekali lagi ya, saya baik dengan tetangga di sekeliling sini. Ternyata walaupun udara dingin, kalau kita berjalan-jalan lumayan juga ya. Saya keringetan juga dan tidak terasa. Saya sudah mengelilingi hampir beberapa kilometer di desa ini dan sekarang saya sudah sampai rumah kembali. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.